Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Teman-teman, kali ini kita bahas mengenai Timnas U23 lagi ya. Timnas U23 sudah tiba di Paris, teman-teman ya. Saya mau ceritakan tentang penyambutan Timnas U23 di Paris. Biasalah, Timnas Indonesia itu di mana-mana banyak fan-nya. Jadi orang Indonesia itu di Paris banyak ya, di Qatar banyak, di Arab apalagi banyak sekali di mana-mana orang Indonesia, teman-teman ya. Jadi begitu sampai di Paris juga disambut meriah oleh beberapa orang Indonesia, fan-fan timnas Indonesia. Terlepas dari itu semua, teman-teman, saya coba mau memberikan gambaran tentang pertandingan yang ketiga, ketiga dalam arti jurus ketiga untuk masuk Olimpiade ya. Ini adalah jurus yang terakhir timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade. Pertama, sasarannya ke final kalah dengan Uzbek. Ya, di semifinal kita kalah dengan Uzbek, sasaran ke final gagal, yaitu jurus untuk mencapai Olimpiade. Begitu masuk final kan udah langsung lolos ke Olimpiade, ternyata gagal. Yang kedua melalui jurus juara 3, ketemu Irak, gagal lagi. Ya, udah dua ya, dua jurus yang gagal. Yang ketiga ketemu Guinea ya. Ketemu Guinea wakil Afrika ini adalah jurus yang terakhir. Nah, ketemu Guinea ini kemungkinan Indonesia nggak diperkuat oleh Rizky Ridho, teman-teman. Ya, ini kerugian besar buat timnas Indonesia. Terus gimana nih profilnya Guinea? Nah, teman-teman sekarang bisa lihat ya profil Guinea seperti apa. Banyak sekali profilnya. Ini bukan tim yang kacang-kacangan, teman-teman. Bukan. Ini tim yang peringkatnya lebih tinggi dari Indonesia di FIFA. Ya. Cuma karena Indonesia sudah membuktikan bahwa peringkat juga nggak terlalu menghalangi buat timnas Indonesia menang. Dengan bukti kita bisa mengalahkan peringkat 23 yaitu Korea. Bisa mengalahkan peringkat lebih tinggi lagi yaitu Australia. Bisa mengalahkan peringkat lebih tinggi lagi Jordania. Ya kan? Nah, kita gagal mengalahkan Uzbekistan dan Irak. Oke, itu lupakan. Sekarang kita bahas mengenai lawan Guinea. Nggak ada yang nggak mungkin di bola, teman-teman, jika materi kita juga so-so ya. Ya nggak terlalu jauh bedanya, itu nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal strateginya Sintayong nanti seperti apa. Memaksimalkan materi-materi yang ada. Ya, itu seperti apa? Itu strategi Sintayong, teman-teman. Makanya begitu sampai ke Paris, timnas Indonesia fokus untuk recovery. Fokus untuk recovery karena kekalahan 2 kali itu, teman-teman ya, itu udah pasti menyita energi, menyita emosional pemain, pelatih, staf dan sebagainya. Namanya kekalahan, apapun namanya kekalahan pertandingan itu pasti ada bekas. Nah, pertanyaannya, gimana cara menghilangkan bekas-bekas yang rasa sakit di hati ya, rasa sakit, rasa apa ya, mengurangi kenyamanan yang membuat pikiran atau emosional nanti nggak terlalu stabil. Nah, itu yang perlu di recovery ya, para pemain timnas Indonesia supaya bisa kembali fresh, kembali segar, kembali bugar, baik fisik maupun mental. Itu karena ini udah tanggal 6 ya, berarti 3 hari lagi hari H. Nah, Sintayong langsung melakukan latihan. Ya, latihan-latihan ringan. Mungkin 2 hari ke depan akan melakukan latihan-latihan teknik. Ini butuh fokus. Ingat tuh, butuh fokus. Bermain tim, jangan individual. Kalau ingin menang, bermain tim, jangan individual. Lihat teman, cari posisi, kira-kira posisi yang lebih bagus, kasih. Itu jangan bermain sendiri-sendiri. Kuncinya itu aja.
Oke, itu saja teman-teman berita yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa.